apabila mereka menangis alat ta'ami, karena meminta makanan. Jadi kalau mereka menangis, namanya anak-anak, dia lapar, dia minta sama orang tuanya makanan, orang tuanya tidak memberi makanan itu karena dilatih mereka puasa, maka mereka menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari ini di kegiatan Korma, kajian online Ramadan yang diadakan oleh Madrasah Sunnah, di hari ini tanggal 20 Ramadan 1441 Hijriah. Ya, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kondisi sebagaimana yang kita harapkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan keutamaan dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa menjalankan amaliyah Ramadan di tahun ini di masa pandemi dalam kondisi yang kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berlipat, ya, dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian insyaallah pembahasan kita di sore hari ini adalah tentang anak sebagai aset terbesar bagi orang tua. Di masa pandemi, pemerintah Indonesia telah memberikan aturan social distancing kepada masyarakat kita. Bahkan sebagian ada pembatasan sosial berskala besar dilakukan oleh beberapa daerah. Ya, ini dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang menjadi wabah terbesar di dunia ini, hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini. Maka ini memiliki sisi positif yang harus kita lihat, di mana orang-orang tua bisa bersama dengan anak-anak mereka, bersama dengan putra-putra mereka, putri mereka, ya, di rumah bersama, beribadah bersama, kemudian menjalankan aktivitas juga bersama. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kebersamaan ini akan menjadikan anak-anak itu semakin dekat dengan kedua orang tuanya, sehingga anak-anak akan semakin mudah untuk diatur, ya, mudah untuk dididik dan diarahkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, anak itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak saudara-saudara kita yang menginginkan lahir seorang anak, namun Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mereka dalam kondisi tidak diberi anak. Bahkan ada yang sampai meninggal dunia belum diberi anak. Ada yang sampai bertahun-tahun, ya, sampai 10 tahun baru dikarunia seorang anak. Ya, ada yang cepat, ada yang baru 1 tahun kemudian dikaruniai seorang anak. Baru 1 tahun perkawinan mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia seorang anak kepadanya. Maka ini sebuah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat itu. Namun jika kalian mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka seorang anak sebuah nikmat yang harus disyukuri. Kita harus didik anak-anak kita. Kenapa? Karena selain nikmat, anak ini juga sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani."
Ya, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam keadaan fitrah. Ya. Mereka keluar dari perut ibunya dalam keadaan bersih, tidak tahu apa-apa. Ya, la ta'lamuna syai'a. Mereka tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Jadi orang tua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa seorang anak yang bersih, yang tidak berdosa, anak yang tidak tahu apa-apa, kemudian orang tuanya yang memoles anaknya, mengajari dia dengan kebaikan atau mengajari dia dengan kejelekan. Menjadikan dia seorang muslim atau menjadikan dia sebagai seorang majusi atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani atau Yahudi. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa orang tuanya yang memoles anak itu ibarat kertas putih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua. Dan hak orang tua ya untuk mencoret-coret mereka apa yang hendak dia gambar dari anaknya tersebut. Maka ini merupakan pertanda bahwa anak itu sebuah amanah yang ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi orang tua diperintahkan, terutama seorang ayah sebagai kepala rumah tangga, ya, dia bertanggung jawab untuk menjaga dirinya dan keluarganya supaya dia tidak masuk ke dalam neraka. Maka di antara anggota keluarga kita adalah anak-anak kita. Maka dia adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga anak itu selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya barakallahu fikum, anak ya yang pada saat-saat sekarang ini dekat dengan kita disebabkan oleh adanya wabah ya, dan ini sebuah sisi positif yang harus kita lihat. Dengan adanya wabah ini kita bisa bersama dengan keluarga kita, dekat dengan mereka. Ya. Jadi anak itu adalah sebuah aset. Ya, dia sebuah aset bagi orang tuanya. Ya, dia sebuah aset bagi orang tuanya. Orang tua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala aset. Ya. Aset artinya sesuatu yang akan bermanfaat untuk orang tua. Apa itu? Yaitu anak. Dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Ibnu Majah ya, dan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang sungguh diangkat derajatnya di surga. Jadi ada orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya di surga. Fayaqul, lalu kemudian orang itu mengatakan, ya, anna li hadza. Kenapa saya bisa seperti ini? Siapa yang membuat aku ya terangkat derajat? Masya Allah. Kemudian yufayuqal, dikatakan kepada orang itu, bistighfari waladikalak. Ini disebabkan oleh istighfar, permintaan ampun dari anakmu untukmu. Subhanallah. Bukankah ini sebuah aset yang besar? Di mana anak-anak ya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Jadi orang itu bertanya, siapa yang menjadikan aku seperti ini? Dari mana balasan seperti ini? Dari mana aku mendapatkan derajat seperti ini? Maka disampaikan bahwa sebab itu semua karena anak-anaknya memintakan ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa anak kita adalah sebuah aset besar. Ya, sebuah aset besar. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda beliau, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu." Kalau manusia meninggal maka terputus seluruh amalannya. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara.
Ya, kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah waladin solihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya. Nah, ini menunjukkan dia aset yang terbesar. Betapa ruginya orang tua yang memiliki seorang anak 3, 5, 4, 6. Ya, aset besar. Kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa manfaat dari aset yang dia miliki tadi. Maka ini adalah kesempatan besar kepada kita sekalian untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah alaihissalam, ya, kenal dengan agamanya, ya, kenal dengan kebaikan, ya. Dan inilah tugas orang-orang tua untuk memberikan itu kepada anak-anaknya, ya, mengajari itu semua, ya. Kemudian apa hubungan anak-anak kita ini di bulan Ramadan? Ya, bulan Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk kita mengajari kebaikan untuk anak-anak kita. Di mana bulan Ramadan dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan diikat syaitan. Di mana bulan Ramadan akan turun malaikat mengatakan, ya baghiyal khair akbil. Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, ayo bersegera lakukan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang ingin melakukan kejelekan, tahan, jangan kamu lakukan. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sebutkan walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu terjadi di setiap malam. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Jamaah kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Oleh karena itu, momen Ramadan ini kita manfaatkan untuk mendidik anak-anak kita. Di antaranya kita didik mereka salat. Ya, sebagaimana Nabi alaihissalam memerintahkan kepada orang tua untuk menyuruh anaknya sholat, mendidik mereka untuk sholat. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Albani sebagai hadis yang sahih, ya, dari kitab beliau Irwaul Ghalil, beliau sebutkan hadis ini adalah hadis yang sahih, disebutkan muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Nah, ini perintah dari Nabi alaihissalam. Ayo orang tua, perintahkan anakmu untuk sholat. Dan dia berumur 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah diperintah untuk sholat. Walaupun mungkin umur 6 tahun, 5 tahun, dia bisa sholat. Dia bisa disuruh untuk sholat. Tapi penekanannya di umur 7 tahun. Ya, wadribuhum alaiha wahum abna'u asyri sinin. Dan pukullah dia kalau dia umur 10 tahun dia tidak sholat. Nah, ini menunjukkan penekanan dari Nabi alaihissalam kepada orang tua untuk mengajari anak-anak mereka mengerjakan sholat. Walaupun bisa jadi di umur 10 tahun mereka belum balik. Ya, di umur 10 tahun mereka belum balik, namun Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi alaihissalam memerintahkan kita untuk bagaimana anak-anak itu dilatih untuk sholat. Di bulan Ramadan ketika kita berada di rumah, kita sholat di rumah, seorang ayah menjadi imam dari sholat keluarga. Maka dia panggil anak-anaknya untuk sholat. Dia panggil putrinya, dia panggil putra-putranya sholat bersama dengan mereka. Mereka menyaksikan ayah-ayah mereka menjadi imam. Sehingga anak-anak itu akan bangga dengan kedua orang tuanya. Bahkan akan bangga dengan ayahnya. Yang selama ini dia tidak tahu ternyata ayahnya bisa jadi imam. Masya Allah. Walaupun ya di dalam kondisi misalnya sholat tarawih, seorang ayah memegang Al-Quran ketika membaca Al-Quran karena dia kurang hafalan, tapi ini cukup membanggakan seorang anak. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh seorang anak. Seorang anak menginginkan orang tuanya membanggakan dia, sehingga dia tidak perlu lagi bertanya keluar tentang sesuatu. Dia bisa bertanya kepada kedua orang tuanya, kepada ayahnya, sehingga dia tidak salah jalan. Bertanya kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak paham agama. Lalu kemudian anak-anak ini bisa diarahkan kepada hal-hal negatif. Tidakkah kita lihat terjadinya kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, balapan liar, pencurian, dan lain sebagainya dari hal yang dilakukan oleh anak-anak kita, kriminal yang dilakukan oleh anak-anak kita. Salah satu sebabnya adalah kurang perhatian orang tua kepada anak. Dan juga salah satu sebabnya karena anak tidak bangga dengan orang tuanya. Maka dengan memerintahkan mereka sholat, orang tua menjadi imam, ayahnya menjadi imam, bukan orang lain, maka ini bisa menjadikan anak mulai percaya dengan ayahnya, sehingga dia akan curhat kepada ayahnya dalam hal-hal yang mereka butuh jawabannya.
Nah, kemudian juga di bulan Ramadan ini, hal yang bisa kita lakukan adalah kita melatih mereka untuk mengerjakan puasa. Ya, walaupun ada kondisi umur di mana mereka belum wajib untuk puasa. Ya, karena mereka belum cukup umur untuk itu. Namun kita bisa melatihnya. Sebagaimana sebuah asar riwayat dari Rabi bintu Muawwid, ya radhiyallahu an. Dia mengatakan, "Kunna nasumu wa nusawwimu sibyanana." Dulu kami berpuasa dan kami melatih anak-anak kami untuk berpuasa. Jadi anak-anak para sahabat terdahulu itu dilatih mereka berpuasa. Ya, wa naj'alu lahumul al-lu'bah minal hin, ya, minal ihn, dan kami membuatkan bagi mereka lu'bah. Jadi main-mainan, ya, sebuah permainan bagi mereka. Ya, jadi dibuatkan permainan dari mereka. Fa idza baka ahaduhum, apabila mereka menangis alat ta'ami, karena meminta makanan. Jadi kalau mereka menangis, namanya anak-anak, dia lapar, dia minta sama orang tuanya makanan, orang tuanya tidak memberi makanan itu karena dilatih mereka puasa, maka mereka menangis. Jadi ketika mereka meminta makanan, mereka menangis meminta makanan, a'tainahu dzaka, maka kami berikan mainan tadi, hatta yakunu indal iftar, dan ini kami lakukan sampai datangnya waktu berbuka puasa. Masya Allah, sampai datangnya waktu berbuka puasa. Nah, ini menunjukkan bahwa pengajaran pengajaran puasa untuk anak-anak itu sudah bisa dilakukan, mengajari mereka untuk berpuasa. Nah, kemudian hal juga yang penting kita lakukan sebagai orang tua kepada anak kita di bulan Ramadan, di masa pandemi, ketika kita berkumpul dengan anak-anak kita, adalah mengajari mereka membaca Al-Quran. Ya, mengecek hafalan mereka jika mereka ada hafalan, mengecek bacaan mereka, mengecek mengaji mereka, ya, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena bulan Ramadan salah satunya adalah bulan Al-Quran. Kemudian hal lain adalah kita mengajari anak kita agama, diajari tentang akidah, diajari tentang tauhid, diberi nasihat tentang kebaikan, diingatkan tentang akhirat, ya, diingatkan tentang bahayanya dunia. Kemudian hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah memberikan contoh kepada mereka. Jadi orang tua itu contoh untuk anak-anaknya. Orang tua itu seperti televisi yang dilihat oleh anak. Ketika orang tua dilihat melakukan kebaikan, anak biasanya ikut. Coba misalnya kita lihat orang tua yang sholat, kemudian ada anaknya melihat orang tuanya sholat, mungkin dia ikut ambil sarung, walaupun dia belum wajib, masih kecil dia. Ikut ambil sarung, ikut ambil songkok, kemudian berdiri di samping orang tuanya atau di belakang orang tuanya. Melihat gerakan orang tuanya, dia lihat, oh gini, dia ikut bergerak seperti itu. Ya, ini menunjukkan bahwa anak itu melihat gambar bukan suara. Kadang kalau kita nasihati, dia nggak dengar. Diajak untuk sholat, dia nggak dengar. Tapi ketika kita kasih contoh, maka dia dengar, dia lihat. Ya, dan contoh ini akan berbekas di dalam benak pikiran mereka, di di alam sadar mereka. Walaupun itu belum mereka bisa lakukan, suatu hari nanti ketika mereka sudah dewasa, maka itu akan muncul. Ya, kebiasaan itu dari kebiasaan yang dicontohkan oleh kedua orang tuanya. Dan Nabi SAW memberikan kabar gembira. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Bukankah anak kita ketika melakukan kebaikan, orang tua akan dapat pahala? Dan jika kebaikan ini dilakukan terus-menerus sampai orang tua meninggal, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kedua orang tuanya. Maka jangan pernah berhenti untuk memberikan contoh. Ya, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan di waktu yang singkat ini adalah hendaklah orang tua di masa pandemi, di musim bulan Ramadan ini mengajak anak-anak mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan Ramadan. Seperti tadi yang kita sebutkan, berpuasa, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dilatih mereka untuk bisa bersabar, diajar mereka tentang hikmah-hikmah puasa. Ya, ketika mereka diganggu oleh temannya, dia mengatakan, "Ini shaimun, saya sedang puasa." Diajarkan kepada mereka hal-hal seperti itu agar supaya mereka benar-benar memahami kenapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan. Semoga ini semua bisa membantu para orang tua untuk bisa mendidik anak-anaknya
di masa kebersamaan, di musim pandemi COVID-19, dan di bulan yang paling berkah, paling mulia, yaitu bulan Ramadan di tahun 1441 Hijriah.